Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ke sesi yang keenam. Di sini saya akan membahas tentang keterampilan dalam mendengar dan mempelajari atau memahami perilaku seorang klien itu seperti apa. Jadi di sini seperti sebelumnya sudah pernah saya bahas tentang kemampuan mendengar. Kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara ke klien. Kita juga harus bisa melakukan keterampilan bagaimana kita mendengar dengan baik. Nah, di sini ada keterampilan antar pribadi yang harus diperhatikan adalah keterampilan inti. Di sini kita dalam pertemuan pertama dengan klien, kita harus bisa membangun adanya hubungan yang kuat, relasi dengan klien untuk meningkatkan keterlibatan antara konselor dengan kliennya. Di sini dasar membentuk kita untuk melakukan penghargaan, keterbukaan pada saat kita melakukan komunikasi terhadap klien, lalu memahami dan partisipasi dalam proses konseling itu sendiri. Biasanya tekniknya lebih ke wawancara yang mendalam gitu untuk mendampingi klien, mendengar setiap masalah yang dia alami, lalu kita memotivasi klien untuk mencapai tujuan dari permasalahan yang dia hadapi. 3 jenis keterampilan pribadi yang harus dimiliki adalah keterampilan verbal yang lewat vokal ya, lalu nonverbal lewat gerakan kita, dan keterampilan di mana kita mampu mengamati dan menangkap reaksi-reaksi yang ditampilkan oleh klien kita. Nah, keterampilan verbal di sini adalah kita harus perhatikan kualitas vokal kita, nada suara yang sedang, tidak terlalu keras, dengan jeda atau intonasi yang teratur yang kita bisa atur sedemikian rupa. Lalu alur verbal di sini perlu kemampuan mendengar yang aktif. Jadi kita kapan kita harus mendengar, kapan harus kita berbicara, itu harus tahu kapan penempatannya. Nah, di sini butuh latihan sendiri gitu di kehidupan sehari-hari itu harus seperti apa. Kita harus terbiasa menggunakan vokal yang lebih teratur. Nah, tanggapan verbal yang bisa kita sampaikan itu bisa bentuknya adalah parafrase, terus kita bisa merefleks segala perasaan yang dimunculkan dari klien gitu ya. Jadi langsung kayak probing dulu, lalu kita melihat oh reaksinya seperti ini, kita tangkap, lalu kita tangkap emosinya, lalu kita memparafrasekan. Lalu kita menginterpretasikan maksud dari klien, mungkin ada beberapa hal yang dia ngomongnya kayak agak panjang, tapi kita harus bisa mengambil kesimpulannya seperti apa. Lalu kita melakukan klarifikasi, jadi maksud ibu seperti ini, dan melakukan open and close question itu seperti apa. Oke, nah mendengar aktif di sini kita harus merefleksi perasaan setiap klien yang dia hadapi dengan masalahnya. Lalu kita merefleksi isi dari masalah yang dihadapi, lalu kita memparafrasekan dan merangkum dari semua keseluruhan yang sudah diceritakan oleh klien. Selanjutnya adalah keterampilan komunikasi nonverbal. Di sini dibutuhkan beberapa hal. Ada 5 keterampilan nonverbal yang bermanfaat. Yang pertama adalah sikap tubuh. Ada beberapa hal yang bisa menghambat komunikasi nonverbal ini. Yang pertama, berdiri dengan kepala yang lebih tinggi dari kepala klien atau klien atau pasien kita. Yang membantu adalah kita bisa duduk sama tinggi dengan kepala klien kita. Jadi harus perhatikan kapan dia duduk. Misalnya di kondisi masih berdiri ya kita harus berdiri dulu, baru misalnya mempersilahkan dia duduk, baru kita yang duduk. Jadi itu adalah komunikasi nonverbal yang harus diperhatikan. Jadi jangan terkesan kayak cuek kalau klien datang ya kita nggak persilakan duduk atau seperti apa. Nah itu harus diperhatikan dengan baik. Yang kedua adalah eye contact ya. Jadi kontak mata di sini yang menghambat, misalnya kita tidak memperhatikan pada saat klien berbicara, kita tidak melakukan kontak mata dengan baik, kita memandang atau melihat sana sini ke arah yang lain, melihat catatan atau melihat jam kayak terkesan terburu-buru. Nah, di sini adalah kita yang membantu kita memandang dan memperhatikan dengan seksama selagi ibu berbicara seperti itu. Terus ada juga penghalang, jadi kayak benda-benda di sekeliling kita juga kita harus perhatikan. Yang menghambat adalah misalnya kita duduk di belakang meja atau mencatat sambil berbicara, terus kayak ada kayak batasan-batasan yang menyebabkan si klien ini agak risih gitu. Misalnya itu harus kita singkirkan dulu. Jadi pastikan kayak meja konselingnya itu bersih dulu dari hal-hal yang mungkin bisa menarik perhatian kayak gitu. Terus kayak handphone mungkin kita bisa atur dulu di silent atau seperti apa, kita benar-benar fokuskan mungkin kayak kisaran 15 sampai 30 menit untuk mendengar dulu si klien ini datang ke kita. Yang keempat adalah ketersediaan waktu. Di sini kita harus membuat si klien itu merasa bahwa kita itu punya waktu yang cukup untuk dia berbicara, duduk, lalu kita memberi salam tanpa terburu-buru, lalu dengan tenang kita menemani
tersenyum dan mengamati setiap klien itu berbicara dan kita juga menanggapi. Yang menghambat adalah kita terkesan terburu-buru, selalu kayak lihat jam atau lihat handphone kita, menyalami ibunya dengan cepat dan menunjukkan kayak tanda ketidaksabaran pada saat kita mendengar harusnya kayak permasalahan yang sedang diceritakan oleh klien kita. Nah, di sini penting sekali untuk kita mengajukan pertanyaan dengan cara mendorong atau ya mendorong ibu untuk berbicara gitu. Jadi ada mungkin tipe klien yang dia kalau tanpa kita pancing dulu dia tidak akan keluar gitu kayak permasalahannya. Nah, di sini kita harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Jadi bukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tertutup. Jadi misal dimulai dengan bagaimana, apa, kapan, di mana, mengapa gitu. Misal, bagaimana ibu memberi makan bayi ibu? Pertanyaan tertutup biasanya lebih kurang bermanfaat gitu kan. Karena pertanyaannya cuman mengharapkan jawaban iya dan tidak aja. Jadi yang diharapkan adalah pertanyaan yang lebih terbuka yang bisa kita menggali informasi dari klien itu seperti apa. Nah, penting juga kita melakukan respon terhadap cerita yang dialami oleh klien kita. Bila kita ingin klien kita itu melanjutkan percakapan, tunjukkan juga bahwa kita itu mendengarkan dengan baik dan menaruh perhatian terhadap apa aja yang dia ceritakan seperti itu. Nah, ini cara yang penting untuk menunjukkan bahwa kita itu mendengarkan dengan sepenuh hati dan menaruh perhatian terhadap setiap permasalahan yang dia bicarakan. Bisa dengan isyarat, misalnya melihat dia lalu dengan menganggukkan kepala terus tersenyum atau respon sederhana aja, misalnya mengatakan oh oke, oke baik ibu, kayak gitu. Contoh nih misal, selamat pagi ibu, bagaimana menyusuinya, masih berlangsung? Selamat pagi, rasanya baik-baik aja. Oh oke, baik, jadi bagus ya bu ya, bayinya masih bisa menyusui dengan baik. Iya, saya nggak agak khawatir sebenarnya kemarin karena dia sempat muntah-muntah nih, kayak misalnya. Oh iya, jadi kita harus melakukan reaksi-reaksi yang menunjukkan bahwa kita itu tertarik dengan cerita si ibu atau klien kita. Nah, penting juga, jadi empati itu kan memang harus kita latih ya. Kita harus benar-benar gali atau gali potensi empati di dalam diri kita gitu ya. Karena kita berkecimpung di dunia kesehatan, kita harus tahu kayak setiap permasalahan dari klien kita harus kayak merasakan setiap apa yang dia alami. Kunci pentingnya adalah kita melihatnya dari sudut pandang kita. Kita harus posisikan diri kita itu sebagai klien kita, sehingga di situ kita bisa lebih berempati dalam menyampaikan suatu hal atau terapi yang kita akan berikan seperti itu. Misalnya, bila ibu mengatakan sesuatu yang menunjukkan perasaannya, ini akan berguna sekali jika kita berespon dengan cara yang menunjukkan bahwa kita itu mendengarkan dengan apa yang dia ungkapkan. Contohnya, bayi saya sering sekali minta disusui, saya capek sekali misalnya. Nah, di sini kita berespon terhadap apa yang ia rasakan. Mungkin, oh ibu merasa capek sekali ya bu, atau kurang istirahat kah di rumah? Gimana misalnya sehari-hari seperti apa gitu. Mungkin kita bisa atur nih jam-jam menyusuinya yang baik, yang biar ibu lebih cukup istirahatnya atau seperti apa. Jadi kita harus cek jadwal menyusuinya seperti apa. Itu akan lebih membantu ibu mengaplikasikannya di kehidupan sehari-harinya itu seperti apa gitu. Jadi harus lebih langsung masuk ke aplikasi kehidupan dia seperti apa. Kita harus cek dulu. Tapi yang pertama harus kita pahami, kita harus paham dulu, oh ternyata tuh dia tuh ada perasaan capek loh gitu. Misalnya ibu baru, dia banyak kegiatan juga, mungkin di rumah tidak ada yang membantu, dia juga harus menyusui bayinya dan dia kurang istirahatnya. Di situ juga harus kita merasakan apa yang dirasakan oleh ibu itu. Nah, ini beberapa hal yang kita harus juga hindari, kata-kata yang menghakimi. Jadi seperti benar, salah, baik, buruk, bagus, atau kurang, atau cukup, atau kurang tepat. Jadi kayak gitu harus diperhatikan. Misalnya jangan mengatakan, apakah bayi ibu tidur dengan baik? Sebagai contoh misalnya, bagaimana bayi ibu tidur? Misalnya kayak gitu. Atau misalnya, selamat pagi ibu, bagaimana menyusui bayinya? Lancar sekali, kami berdua menikmatinya loh. Oh, bagaimana berat badannya? Jadi, boleh saya lihat KMS-nya? Perawat bilang bulan ini bayi bertambahnya lebih dari 1,5 kilo. Saya senang sekali, wah jelas ya bayi ibu mendapatkan semua ASI yang dibutuhkannya, kayak gitu. Jadi walaupun mungkin aja di KMS-nya dia menunjukkan kayak angka gizi yang agak mengkhawatirkan, kayak mendekati gizi kurang atau beresiko malnutrisi kayak gitu, tapi kita nggak boleh kayak langsung menjudge, oh ini anaknya tuh udah kurus loh bu, ini anaknya tuh udah kayak gizinya tuh udah kurang gitu, enggak. Tapi kita harus